sekitar di tahun 2000 ada namanya fluktuasi ya. Di tahun 2012-2013 itu titik puncak balik. Itu total titik puncak balik itu. Titik total puncak balik di 2012. Kami mengalami katakanlah secara pendanaan pondok, sampai saya mengumpulkan teman-teman pondok. Ini nanti kita mungkin puasa ya, beberapa bulan puasa begitu. Nanti kita nggak beli uang saku, tapi nanti yang penting enak sing dikemaem. Kemudian saat itu, ayo lahan kosong ini kita isi, kita penuhi. Yang sudah punya bahan sejak tahun 2006 sudah kita lakukan. Ayo ini kita buat booming. Jadi membuat vertikultur, membuat tanaman selah, polo pendem, semua jenis sayuran. Kita berikan santri, siswa, ustadz, guru itu dari hasil tanaman sendiri. Kita berusaha tidak beli dari luar jika memang sudah ada, selama kita bisa memenuhi. Wali santri kita libatkan, masyarakat kita libatkan, jamaah kita libatkan, gitu. Dan alhamdulillah tidak jangka waktu lama, panenan pertama 4 bulan kita sudah mulai mandiri. 2013 kita sudah tidak begitu beli lombok di luar, karena yang mahal lombok. Ini sekali lagi contoh. Jadi ini manfaat luar biasa kemudian yang dirasakan, dan yang dirasakan kepada masyarakat seperti menjadi narasumber bagaimana bertani yang baik, bagaimana pendidikan dengan model pesantren yang tidak meninggalkan kehidupan berdunia, bahkan kehidupan berdunia ini menjadi bagian dari kehidupan pesantren, bahkan kehidupan itu sendiri. Itu menjadi satu momentum yang dirasakan. Kemudian kepada masyarakat, manfaat pada masyarakat, mungkin itu juga tadi sudah masuk. Kami secara data banyak sekali. Nah, pada saat mengangkat ekonomi masyarakat, seandainya boleh dibilang, ini kan bukan maksud pencitraan ya, tapi ini mungkin menjadi sebuah hikmah dan dapat kita berharap mungkin teman-teman pondok pesantren atau teman-teman masyarakat atau yang bergelut di memiliki pengaruh di masyarakat dapat menularkan hal-hal semacam ini. Itu awal mulanya. Wali kita anak asuh itu ada dari jumlah awal-awalnya sekitar tahun 2008. Kita santrinya sekitar 400-an begitu ya. 400 santri. Anak asuhnya 30%. Jadi lebih dari 90 anak asuh. Artinya anak asuh ini bukan yatim piatu semata, tapi karena orang tua yang tidak mampu. Ini kita panggil, kita beri unggas, dia mau usaha apa gitu. Kita beri katakanlah modal, ya kita berikan saja. Alhamdulillah pada perkembangannya mereka tidak lagi menjadi anak asuh, bahkan saat tamat sekalipun masih bayar SPP. Itu yang sudah terjadi. Kemudian di banyak wilayah di Malang, Blitar, Tulungagung, Tangerang, dan di daerah Sumatera itu terangkat ekonomi hanya sebuah hobi, Mas. Saya akan kasih contoh ini dari wali santri dan anaknya santri di sini, dan kemudian mengembangkan di masyarakat. Hanya tanah 6x10 sekarang menjadi pemasok di supermarket untuk sayur organik. 6x10 seminggu dapat masukan 1.700.000 bersih. Ini logikanya kalau orang nggak masuk akal gitu kan, ngomong 6x10 itu menjadi masuk akal dikarenakan cara tanamnya tumbung. Jadi satu paralon itu geloro 2 meter, itu lubangnya kan 35 lubang. Itu nek ditanduri selada atau sawi atau apa jenis ini kangkung itu seminggu sepisan kan manen, dan itu mendapat luar biasa. Dan ini awal mulanya, dan sekarang berkembang di tempat-tempat yang lain, mengangkat ekonomi yang lain, dan itulah membaca Al-Quran.
Kemudian begini, spesifikasi atau core-nya tadi begitu ya. Itu memang kita kepada harapan yang terbesar memang moral dan adab. Karena kita membangun semuanya ini moral, akhlak dan adab supaya kita tidak buta huruf mengenai ayat atau Arab. Itu sudah dilakukan semua pondok pesantren, dan kita juga melakukan itu. Atau kalau ada Al-Quran, kita pendalaman Al-Quran juga ada, pengenalan kitab-kitab kita juga kita lakukan. Kita jangan salah, walaupun kita tuh SMA SMP, kalau sore kita juga ada kholaso, ada Aqidatul Awam ya. Kemudian ada bahasa Arab kita juga kita lakukan. Artinya normal sebagai pesantren sih itu tetap ada. Ini membangun satu memori, membangun satu pengetahuan mengenai keberagamaan. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang kehidupan tasawuf. Goal besar kita tetap akhlak. Kemudian santri itu atau umat Islam, dan catatan di kami itu juga memiliki suatu kecerdasan beragama, dan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Goal besarnya itu, sehingga kita melakukan aktivitas di dunia terampil, semua yang saya sebutkan tadi, berguna dan sebagainya, itu alat, itu bukan tujuan, itu alat untuk membangun akhlak dengan sesama, kemudian untuk membangun adab dengan lingkungan, adab dengan Tuhan. Itu jadi kalau kita saja sebagai hamba membangun masyarakat beradab dan memiliki satu nuansa akhlak dan adab dalam perilaku, berilmu pengetahuan, berwawasan, beragama, ini goal besar settingnya, dan ini di tingkat lokal kita berkembang pada tingkat global. Kita berharap mewarai secara utuhnya, utuh, sebab jika kita membuat satu panen yang besar, tapi jika tidak disertai dengan moral, akhlak, dan orientasi yang benar, tujuan yang benar, tetap manusia akan serakah, tidak akan pernah mengatakan puas. Mengambil kalimat terkait dengan ayat akhlasna bi khulasatin dzikrodar, jadikan rumah Tuhan dengan di dalam hati zikir, makmurkan bumi Allah itu innallaha qaribun mujib, maka Allah akan mengijabahi untuk mendekat kepadanya.